Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Widyas Putri dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Harmoni Keluarga Islami, Keadilan Gender dalam Pola Pengasuhan Anak. Seperti yang kita ketahui, keluarga itu merupakan unit terkecil anak mendapatkan pendidikan pertamanya melalui pola pengasuhan dari orang tuanya. Perbedaan pengasuhan antar orang tua satu dengan orang tua yang lainnya itu ternyata dipengaruhi oleh lingkungan budaya sekitar keluarga yang diyakini oleh orang tua tersebut, yang kemudian diterapkan pada pengasuhan untuk anak-anaknya. Akibatnya, pengasuhan orang tua kepada anak itu cenderung menerapkan perlakuan diskriminasi ketidaksetaraan hak pada salah satu gender anak melalui adanya pemberian perbedaan perlakuan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, baik itu keduanya dalam satu keluarga atau hanya salah satu. Maksudnya adalah orang tua dengan dua anak yaitu laki-laki dan perempuan, atau orang tua dengan anak laki-laki atau orang tua dengan anak perempuan. Pengasuhannya akan berbeda yang diterapkan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut. Seperti yang kita ketahui pada penelitian terdahulu, perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan itu ternyata ada 4 macam. Yang pertama adalah anak perempuan cenderung mendapatkan ketidakbebasan dalam berpendapat dan memilih sesuatu sesuai keinginannya. Dan yang kedua, anak perempuan lebih dituntut untuk memiliki karakter sesuai dengan gendernya, seperti penurut, tidak membangkang, memiliki nada bicara yang lemah lembut, dan kemudian sikap yang juga lembut. Sedangkan anak laki-laki juga dituntut hal yang sama seperti itu. Bedanya, anak laki-laki dituntut untuk memiliki sikap yang lebih gentleman gitu. Yang lebih gentleman maksudnya adalah dia bersifat tidak cengeng, kuat, pemberani, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak perempuan itu dibatasi hanya boleh bermain di lingkungan sekitar rumahnya saja. Sedangkan anak laki-laki tidak seperti itu. Dan yang keempat, menurut penelitian pendahuluan ini, baik antara anak laki-laki dan anak perempuan itu, keduanya hanya diberikan akses permainan yang mendukung gendernya saja semasa kecil. Akibat dari hal ini adalah ada 4 akibat. Yang pertama, anak itu cenderung menjadi bergantung kepada orang tuanya karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu sendiri agar mereka bisa melakukan itu. Dan yang kedua, anak itu bisa kehilangan jiwa kepemimpinan untuk memimpin dirinya sendiri dalam melakukan suatu hal. Karena mereka cenderung tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu hal, padahal hal itu bisa menurut mereka. Tapi orang tua tidak memberikan kesempatan itu. Dan yang ketiga, tidak memiliki rencana dalam kehidupannya karena semua diatur oleh orang tuanya. Ini memang benar adanya. Seperti yang kita ketahui, anak yang terlalu diatur oleh orang tuanya dalam melakukan suatu hal, dia jika semakin besar itu tidak bisa merencanakan sesuatu di kehidupannya karena itu semua diatur oleh orang tua sebelumnya dan tidak terbiasa melakukan hal itu. Dan yang keempat, hilangnya rasa percaya diri. Terbatasnya juga perkembangan potensi yang dimiliki anak juga terbatas karena potensi-potensi yang ada di dalam diri anak itu tidak dikembangkan, hanya sesuai dengan pendapat orang tua saja. Kemudian menurut pandangan Islam, nyatanya pengasuhan yang seperti ini itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Baik itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala sendiri dan tidak sesuai dengan sabda dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu haruslah memiliki kedudukan yang sama dan kesetaraan yang sama dalam banyak hal seperti perlindungan, pendidikan, pemberian akses, dan kesempatan yang sama secara ideal dan adil yang didapatkan oleh individu perempuan ataupun laki-laki, termasuk saat mereka masih berusia anak-anak, karena mereka dalam tahap mencoba dan juga belajar untuk mengembangkan potensi-potensinya. Penemuan adanya perbedaan pengasuhan orang tua pada anak yang cenderung tidak adil dan menunjukkan ketidaksetaraan pada gender, ini ternyata sangat penting untuk dibahas, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menyikapi dari permasalahan tersebut melalui pola pengasuhan yang berkeadilan gender berlandaskan ajaran agama Islam dalam
mewujudkan keharmonisan keluarga Islami itu. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga mengungkapkan mengenai aspek-aspek ketidaksetaraan gender itu seperti apa saja dalam pola pengasuhan anak yang dapat kita temui saat ini dan sesuai penelitian terdahulu. Untuk yang selanjutnya ada literatur review. Di sini ada pola asuh. Pola asuh sendiri itu merupakan adalah bentuk usaha dari orang tua untuk memberikan pendidikan, pengasuhan terhadap anak dengan cara mengajari mereka bagaimana rasa menghormati, kemudian mengajari mereka kebersihan dan juga tentang kesehatan, menjaga kesehatan, serta mendisiplinkan anak sejak dini sesuai dengan nilai-nilai norma-norma perilaku yang ada di keluarga tersebut dan norma-norma budaya yang ada di lingkungan keluarga. Menurut Hersey dan Blanchard, di sini pola asuh itu ada dua arah komunikasi macamnya. Ya, yang pertama ada directive behavior, di mana ini adalah komunikasi satu arah yang hanya diberikan oleh orang tua dan anak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, untuk memilih sendiri keinginan sesuai dengan keinginannya. Jadi arah komunikasinya itu hanya berasal dari orang tua dan anak wajib untuk mengikuti apapun yang diminta oleh orang tua. Dan yang kedua ada supportive behavior. Di sini adalah arah komunikasinya itu dua arah. Baik anak maupun orang tua bisa memberikan pendapat, saran dan juga bisa memilih sesuatu hal sesuai dengan keinginannya. Jadi anak juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya untuk memilih sesuatu, tetapi tetap dikontrol oleh orang tuanya. Kemudian ada menurut Baumrind, pola pengasuhan anak itu ada 3 macam. Yang pertama ada pola asuh autoritatif atau demokratis. Di sini pola asuhnya cenderung bersifat untuk mengajari anak belajar secara mandiri. Namun orang tua tetap memberikan batasan dan juga kendali pada anak. Sehingga pola asuh ini arah komunikasinya adalah 2 arah. Dan hubungan antara orang tua dan anak juga cenderung lebih baik. Kemudian potensi anak juga lebih terasah di sini karena anak diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu hal dalam hal belajarnya itu sesuai dengan keinginannya. Dan juga orang tua membatasi hal-hal tertentu untuk mengatur anak itu agar tidak kelewat batas. Yang selanjutnya ada pola asuh authoritarian atau otoriter. Pola asuh ini cenderung lebih ketat membatasi anak dan mengendalikan diri anak, di mana arah komunikasinya itu hanya cenderung pada orang tua dan anak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau memilih sendiri keinginan melakukan sesuatu hal itu sesuai keinginannya dan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga hal ini memberikan pengaruh pada pribadi anak yang lebih kurang terbuka, kemudian anak juga terdorong untuk suka menentang aturan karena terlalu ketat aturan dari orang tua melalui pola asuh ini, dan kemudian anak juga tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena mereka cenderung untuk diarahkan melalui perintah-perintah orang tua yang harus dituruti oleh anak itu. Selanjutnya ada pola asuh permisif, yaitu pola asuh ini cenderung membebaskan anak, pengabaian pada anak, sehingga anak dibebaskan untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginannya tanpa diberikan batasan-batasan tertentu oleh orang tua itu sendiri. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan anak itu cenderung terlewat batas dan cenderung egois karena dia tidak memperhatikan atau mempertimbangkan hal lain, mendorong anak melakukan pelanggaran norma sosial karena tidak adanya bimbingan orang tua mengenai peraturan-peraturan tertentu. Seperti yang kita ketahui, pola pengasuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, hal ini dikarenakan ada 4 pengaruhnya. Yang pertama adalah dikarenakan latar belakang budaya yang dipercaya oleh orang tua. Yang kedua ada pendidikan orang tua itu sendiri berupa cara pandang orang tua terhadap anak-anaknya. Dan yang ketiga ada pengalaman pengasuhan dari orang tua itu sendiri saat mereka kecil dulu. Dan yang terakhir ada status sosial ekonomi yang mempengaruhi cara berperilaku orang tua itu terhadap anak-anak mereka. Selanjutnya ada literatur review tentang keadilan gender. Keadilan gender sendiri merupakan bentuk perlakuan dengan memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk mengoptimalkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuannya sendiri dan untuk melakukan sesuatu hal itu memiliki kesetaraan yang sama, bukan didasarkan pada jenis kelaminnya. Perspektif Islam sendiri itu memandang bahwa antara laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga keadilan gender dalam pengasuhan anak ini harus dilakukan oleh setiap orang tua. Menurut Werdiningsih, pola pengasuhan orang tua itu mengartikan bahwa keadilan gender anak adalah usaha orang tua untuk mengubah pandangan dikotomi pada anak laki-laki maupun anak perempuan melalui pembelajaran-pembelajaran yang dirancang bentuk perlakuannya dengan mempertimbangkan kedua gender tersebut agar mendapatkan kesempatan yang sama, yang setara dalam pengaksesan sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu pembelajaran di rumah, sehingga keduanya, baik antara laki-laki maupun perempuan, kedua anak itu mendapatkan manfaat dari pengalaman mereka melakukan kegiatan belajar yang sama di rumah dan dapat semakin mengoptimalkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuan tanpa pembedaan perlakuan, dan ketidaksetaraan gender ini dapat hilang sendirinya dan akhirnya bisa terwujudlah keadilan gender. Baik, di sini pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana bentuk pola asuh yang berkeadilan gender berlandaskan Islam dalam mewujudkan keharmonian keluarga Islami itu. Yang kedua, bagaimana bentuk aspek-aspek dari ketidaksetaraan gender. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian literatur review atau penelitian kepustakaan, di mana teknik analisa datanya itu adalah menggunakan metode deskriptif literatur review dan pengumpulan sumber-sumber datanya berasal dari referensi atau rujukan-rujukan seperti artikel penelitian, jurnal, skripsi, laporan, maupun buku-buku pembelajaran lainnya, yang kemudian dicari sesuai dengan kata kunci, yakni pola pengasuhan anak, gender, keadilan gender, dan ketidaksetaraan gender pada anak. Rujukan ini didasarkan pada penelitian dengan tahun terakhir adalah 10 tahun terakhir. Total referensi yang didapatkan itu berjumlah 21 artikel jurnal, 2 skripsi, 1 buku, dan 1 laporan website yang pembahasannya berkaitan dengan tujuan penelitian ini dan juga sesuai dengan kata kunci dalam penelitian ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini menghasilkan 2 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengasuhan anak dengan keadilan gender sesuai dengan landasan Islam. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Hujurat ayat 13 telah menekankan bahwa pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan perempuan dan laki-laki itu ternyata untuk saling mengenal dan mengedepankan sifat persamaan guna menghindarkan sikap diskriminatif di antara kedua gender tersebut. Selanjutnya, penciptaan keadilan gender dalam pengasuhan anak telah diatur dalam sistem kesalingan dengan indikator pemberian kesempatan yang sama. Dari hasil literatur review pada penelitian ini, ada 3 macam pemberian kesempatan yang sama yang harus diberikan orang tua pada anak dalam pengasuhannya. Yang pertama adalah anak diperbolehkan untuk mengakses sumber daya fisik, untuk mengenal, memilih, mencoba, dan mempelajari sendiri penggunaan peralatan-peralatan tertentu yang ada di rumah tanpa dibatasi mereka pantas atau tidak sesuai dengan gendernya menggunakan peralatan-peralatan rumah itu. Yang kedua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu haruslah dilibatkan dalam berpartisipasi untuk mengambil bagian pada setiap kegiatan yang ada di rumah, seperti dalam hal berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya, kemudian berpartisipasi dalam melakukan pekerjaan rumah, baik itu menyapu, mengepel, membersihkan, mencuci mobil, motor, berkebun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak laki-laki maupun perempuan itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengontrol dirinya sendiri dalam hal mengambil dan memutuskan sendiri ia ingin melakukan pekerjaan rumah yang seperti apa sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri, tanpa dibatasi berdasarkan gendernya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan di sini ada yang nomor 2 adalah aspek-aspek ketidaksetaraan gender itu sendiri. Pengasuhan orang tua yang nyatanya masih menerapkan ketidaksetaraan gender dalam pengasuhannya umumnya akan membentuk 3 aspek dalam pemberian perlakuan pengasuhan pada anaknya di rumah. Itu dihasilkan dari literatur review dalam penelitian ini. Yang pertama adalah stereotip pelabelan peran gender, aspek pantas tidak pantas terhadap gender anak. Berdasarkan norma agama
dan budaya setempat yang dihubungkan dengan sifat gender, seperti anak laki-laki itu haruslah bersifat maskulin atau gentleman, di mana maksudnya di sini adalah anak laki-laki itu pemberani, tidak boleh takut, tidak cengeng, kuat, dan lain sebagainya. Kemudian anak perempuan cenderung disifatkan feminim, di mana anak perempuan ini feminim ini dia lebih lemah lembut dalam berkata, dalam berperilaku, kemudian cenderung lebih cengeng, suka nangis, sehingga anak itu terbatas dalam mengakses hal tertentu karena sesuai dengan sikap dan sifat, aspek pantas tidak pantas serta pelabelan peran yang mempengaruhinya. Selanjutnya yang kedua ada subordinasi, merupakan tidak adilnya pemberian kesempatan akses pada anak dalam berperan untuk mempelajari suatu hal sehari-hari. Tidak adil di sini itu seperti anak perempuan itu lebih ditekankan untuk melakukan pekerjaan dapur, memasak, dan lain sebagainya, mencuci piring, sedangkan anak laki-laki tidak diberikan belajar hal seperti itu. Untuk menyapu pun anak perempuan lebih ditekankan, sedangkan anak laki-laki tidak. Selanjutnya, yang ketiga ada marginalisasi, merupakan ungkapan penyudutan posisi anak oleh orang tua untuk mengontrol keputusan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh anak. Itu harus sesuai dengan keinginan orang tua. Anak tidak boleh memilih, anak tidak boleh memberikan pendapat, karena mereka cenderung disudutkan posisinya. Dan orang tua seperti ini itu nyatanya tidak memperhatikan apakah anak itu mampu atau tidak terhadap pembelajaran yang diberikan, sehingga anak lebih terbatas dalam memperoleh potensi-potensi dan juga mengasah potensi-potensi yang dimilikinya. Yang berikutnya ada temuan penting penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengasuhan orang tua yang masih menerapkan ketiga aspek ketidaksetaraan gender tersebut akan membuat anak memiliki nilai diri atau kepercayaan diri yang cenderung lebih rendah, karena mereka lebih dituntut untuk selalu memiliki sifat dan sikap sesuai dengan gendernya, sehingga anak itu kurang mendapatkan ruang eksplorasi dalam dirinya untuk mengeksplorasi dirinya, potensi dan juga kemampuannya untuk mengembangkan pemahaman potensi dan juga kemampuannya masing-masing. Yang kedua, tajamnya perbedaan pengasuhan orang tua terhadap gender anak ini ternyata mengakibatkan hambatan kultur budaya yang membelenggu kreativitas seorang anak dalam pembelajaran di rumah maupun di luar rumah, sehingga mengakibatkan anak ini memiliki kepribadian yang lebih inferior dan juga rapuh, karena anak tidak dapat mengembangkan kualitas kemanusiaannya secara lebih optimal. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi orang tua, dalam penelitian ini memberikan manfaat bahwa agar dalam pengasuhannya itu dapat menghindari pengasuhan anak yang mengandung ketidaksetaraan gender, antara lain stereotip pelabelan peran gender pantas tidak pantas berdasarkan sifatnya, kemudian ada subordinasi dan marginalisasi. Orang tua diharapkan dapat menghindari aspek-aspek ini dan menerapkan keadilan gender pada anak dalam pengasuhannya. Kemudian bagi anak, alangkah baiknya jika orang tua dapat menerapkan pengasuhan yang mencerminkan keadilan gender berlandaskan Islam. Anak ini akan dalam pengasuhan orang tuanya itu tidak akan merasa bahwa ia dibedakan, ia mengalami perbedaan, ia tidak dianggap oleh orang tua tersebut, serta juga dapat meningkatkan potensi dan kemampuan sesuai dengan bakat minat anak dan membuat anak juga bisa lebih mandiri, percaya diri, cerdas, berkarakter, dan berwatak mulia. Berikutnya adalah referensi-referensi penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi saya dalam video artikel penelitian saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.